Stand by. 3, 2, 1, action. Oke, jumpa lagi bersama dengan kami dalam podcast Love Revolution, dan pada episode terbaru kali ini kita akan menjawab kembali pertanyaan. Jadi Anda bertanya dan DND akan menjawab. Silakan. Pertanyaan pertama dari YYS inisialnya ya. Seorang ibu dari 5 anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Saat ini ibu ini sudah menjadi single parent, dan karena suaminya yang dulu adalah penatua dari sebuah gereja itu udah menikah lagi sama perempuan lain, lalu meninggalkan imannya dan beralih ke agama lain, ikut istri barunya ya. Jujur yang terberat adalah karena sekarang ibu ini harus mengemban tugas pengembalaan di gereja dan rasa malu yang harus mereka tanggung sekeluarga, dia bersama dengan anak-anaknya. Anak-anaknya juga menjadi marah akibat tidak bisa menerima kenyataan. Apa yang harus kami lakukan? Ya, saya yakin bahwa setiap keluarga punya pergumulan dan masalah yang sangat besar ya. Dan tentunya dalam setiap masalah itu setiap orang bisa merasa bahwa masalahnya paling besar. Nah, kita tidak mengecilkan masalah ini. Nah, ini yang saya pikirkan adalah nomor satu, tentunya kalau penatua, saya tidak tahu ini denominasinya gereja apa, tetapi kalau penatua seharusnya bukan yang mengembalakan langsung gitu ya, tetapi mungkin ini adalah bagian daripada tim pengembalaan sebuah gereja. Yang perlu dilakukan adalah nomor satu, terbuka dulu kepada gembala sidang, atau kalau memang gerejanya sistem kepenatuaan, maka mereka perlu terbuka kepada semua pekerja yang ada tentang kondisi yang dialami. Jadi saya yakin banyak orang udah mendengar tentang kasus itu dan kemudian mereka tidak perlu tutup-tutupin lagi gitu ya. Jadi menjadi vulnerable atau menjadi terbuka jujur kepada setiap orang itu adalah salah satu yang pada zaman ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan, karena menunjukkan bahwa hamba Tuhan juga manusia, hamba Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Nah, kemudian yang kedua, kalau memang tidak fit untuk melayani, maka ada baiknya untuk ibu ini ataupun apabila terlibat dalam pelayanan untuk berhenti sejenak, rehat atau istirahat, atau mengambil masa yaitu yang disebut sabbatical ya. Jadi ini perlu sekali. Tujuannya adalah supaya menunjukkan bahwa memang Anda tidak istilahnya gini, pelayanan adalah sesuatu yang penting dilakukan, tetapi kalau memang tidak fit untuk melayani, maka tidak seharusnya ibu itu memaksakan diri untuk terus melayani gitu ya. Jadi istirahat sejenak, apakah mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan mungkin 1 tahun. Nah, dengan cara demikian maka orang-orang yang dilayani akan menjadi orang-orang yang tahu bahwa istilahnya mereka juga perlu membantu gitu ya. Biasanya kalau keluarga hamba Tuhan itu mereka memberikan all out gitu ya. Dari Senin sampai dengan hari Minggu, kemudian kerap kali tidak ada liburan. Tetapi kemudian ketika terjadi satu musibah seperti ini, maka waktunya jemaat-jemaat yang dulunya dilayani, waktunya untuk kembali sadar bahwa mereka juga perlu melayani hamba-hamba Tuhan yang bahkan jatuh dalam dosa ini, atau keluarganya yang ditinggal oleh suami daripada ibu ini yang jatuh dalam dosa ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya menjabarkan kepada anak-anak bukan sesuatu yang mudah, karena dari perpecahan atau perceraian pernikahan daripada orang tuanya ini tentu membawa aib dan juga membawa rasa malu. Jadi terbuka saja kepada anak-anak, tetapi perlu untuk disadari bahwa anak-anak perlu sadar bahwa hormat kepada orang tua adalah sesuatu yang perlu dan wajib. Kamu tambahin silakan. Iya, jadi tadi kan ibu ini juga menanyakan ada rasa malu sama marah gitu ya. Rasa malu, kecewa, marah ini manusiawi. Jadi itu bukanlah emosi yang salah untuk dirasakan di momen yang seperti ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat ibu dan keluarga ibu supaya bisa move on ya. Ajarkan kepada anak-anak tetap untuk menghormati ayahnya. I know it's not easy karena ayah ini sudah tidak memberikan contoh yang baik buat anak-anaknya ya kan. Tapi bagaimanapun juga firman Tuhan mengajarkan pada kita, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan dan berbahagialah hidupmu. Jadi
ini salah satu kunci kebahagiaan kita ya, meskipun papa kita katakanlah papa yang brengsek, tapi kita harus belajar untuk mau menerapkan firman Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan janjikan itu juga bisa menjadi milik dari anak-anak ibu. Dan kemudian jadikanlah Tuhan Yesus sebagai suami dari ibu. Pasti ada momen-momen di mana ibu merasa sendirian, kesepian. Yakinkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan ibu untuk bergumul sendirian. Dan biarlah juga Tuhan Yesus yang menjadi papa buat anak-anak ibu. Sehingga mereka bisa bertumbuh menjadi manusia-manusia yang utuh. Tidak merasa kurang, tidak merasa ada yang timpang dalam hidup mereka. Ya, rasa sakit itu tentunya tidak tentu saja terjadi pada jasmani ya. Tetapi tentunya ini ada satu jiwa yang terluka gitu ya. Dan yang terluka bukan cuman anak-anaknya aja, tetapi juga ibunya nih. Jadi intinya memang luka itu harus dirawat gitu ya. Jadi dengan melakukan rehat terlebih dahulu dan kemudian menjadi terbuka, itu salah satu adalah cara yang paling ampuh juga ya. Karena istilahnya menanggalkan sejenak beban yang ada. Dan kemudian biarkan kemudian dari firman Tuhan yang kemudian tetap didengarkan itu dapat membawa kesembuhan. Kemudian masuk sesi konseling untuk kemudian supaya bisa didengar tentang keluh kesahnya. Itu kemudian seperti seperti kalau kita lihat botol minuman yang ada sodanya berkarbonasi itu ya, limun gitu ya. Itu kalau dikocok maka bubble-nya akan melutup gitu. Tetapi kemudian kalau dibuka yang terjadi adalah bubble-nya atau sodanya akan berhamburan keluar. Nah, inilah adalah gambaran daripada letupan emosi, kondisi jiwa ketika mengalami tekanan yang hebat. Nah, jadi makanya ketika pergi ke sesi konseling dan kemudian didengar, maka hal itu akan pasti membantu meringankan beban masalah walaupun tidak ada atau belum ada jalan keluar gitu. Sambil pelan-pelan ditunggu, dilihat, kita yakin kalau memang mereka tidak menghadapinya sendiri atau kalian tidak menghadapinya sendiri, maka akan ada kekuatan yang Tuhan juga berikan kepada kalian yang bermasalah melalui siapapun yang mencoba membantu. Apakah itu dari pihak gereja ataupun misalnya dari pihak teman atau misalnya dari pihak konselor ya, saya yakin ini akan pasti dapat membantu. Nah, kemudian masalah anak-anak tadi juga ini sesuatu yang sangat pelik. Karena anak-anak juga tentunya bisa mengalami trauma ya, ketakutan karena berpikir bahwa kalau nanti mereka menikah, mereka mungkin juga akan masuk atau terjebak pada pergumulan-pergumulan yang sama. Jadi ini perlu supaya anak-anak dikasih tahu dan kita dapat melihat pula bahwa ada orang-orang yang pernah terjebak dalam musibah-musibah seperti ini dan kemudian itu tidak membuat anak-anak mereka pasti akan mengalami masalah yang sama. Jadi ada orang-orang yang istilahnya itu berhasil melalui lembah kekelaman ini. Salah satu fungsi daripada peran ibu adalah supaya meyakinkan kepada anak-anak bahwa cinta ibu terhadap anak-anaknya juga tidak pernah berubah. Demikian pula seperti cinta Tuhan kepada keluarga kalian. Sehingga nanti ketika anak-anak udah menjadi lebih dewasa atau mereka akan siap untuk masuk dalam pernikahan, mereka pun perlu belajar lebih dalam tentang apa arti pernikahan, bagaimana untuk tackle problem, dan kemudian bagaimana supaya kondisi yang pernah terjadi kepada orang tua mereka itu tidak akan terulang kepada kehidupan mereka. Nah, dengan hal-hal seperti ini maka yang terjadi adalah anak-anak walaupun ada luka yang pernah terjadi, tetapi mereka akan malah justru akan lebih berhati-hati ketika menjalani pernikahan itu sendiri. Terutama ketika mereka memilih calon pasangan atau kemudian ketika mereka mau marah atau mereka kemudian lagi menghadapi pergumulan yang sangat berat. Percaya saja bahwa hidup kita ditata dan diatur oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam kondisi apapun. Apakah baik ataupun tidak baik, ya, puji Tuhan. Dan kami harap ibu juga bisa melepaskan pengampunan, lalu tetap berdoa untuk suami ibu dan juga ajak anak-anak untuk berdoa buat papanya, karena bagaimanapun juga ini adalah jiwa yang terhilang ya, yang mana mungkin kalau ibu tidak menyerah untuk mendoakan jiwa dia dan anak-anak tidak menyerah untuk mendoakan jiwanya, maka mungkin aja suatu saat kelak dia akan kembali ke jalan Tuhan yang benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Saya EN dari Medan. Saya sudah down sekali, putus asa karena mengalami stroke. Keluarga pun sepertinya sudah jenuh dan lelah karena harus menolong saya. Ingin rasanya mati saja dan kembali ke tangan Pencipta. Anak istri saya pasti susah harus mengurus saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, untuk Bapak EW yang ada di Medan ini,
nasihat kami gini nih, ini perlu untuk Bapak kembali kepada firman Tuhan ya, karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur gitu ya. Jadi bukan cuma obat tetapi juga obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi yang dimaksud oleh firman Tuhan, tulang ini adalah tulang sumsum. Jadi kita perlu tahu bahwa salah satu kekuatan pertumbuhan manusia itu ada juga di tulang sumsum dan tentunya ada pada kondisi kejiwaan kita. Nah jadi kalau kita berbicara tentang hati yang gembira itu datangnya dari mana? Apakah datang hanya dari ketika kamu sembuh atau ketika kamu punya uang atau ketika kamu dapat promosi atau ada hal-hal lain yang menyenangkan, misalnya nonton komedi misalnya ya. Jadi tentunya kita tahu bahwa namanya kehidupan adalah apa yang seperti dialami oleh banyak orang ya. Setiap orang bisa punya masalah dan bahkan seperti Bapak ini juga orang ini juga pernah mengalami masalah yang sama. Jadi coba kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan, pikirkan hal-hal yang baik, pikirkan hal-hal yang mulia, pikirkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya yakin kalau mau mengakhiri hidup sebelum apa yang Tuhan rencanakan, itu berarti bukan sesuatu yang baik dan mulia. Ya, jadi tentunya coba lihat juga ya, kalau kita lihat mungkin dari YouTube atau mungkin dari Instagram, dari orang-orang yang mengalami cacat gitu ya, orang-orang yang disabilitas, bahkan yang dari lahir. Misalnya ada banyak sekali ya kalau sekarang ini karena zaman sosial media kita dapat lebih mudah tahu salah satu contohnya misalnya Nick Vujicic atau yang lain-lain gitu ya. Kemarin misalnya saya ngelihat ada orang yang lari di pantai kemudian menunjukkan betapa indahnya pantainya itu dan dia mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan sudah ciptakan dan kita semua harus belajar untuk percaya kepadanya dan ternyata ketika kamera itu di zoom in ke sana orang itu nggak punya kaki dan kemudian tangannya disabilitas mungkin jarinya tinggal satu gitu ya. Walaupun dia nggak punya kaki jarinya tinggal satu, tangannya buntung gitu ya. Tetapi dia masih bisa apresiasi daripada apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Nah ini kita perlu untuk lakukan seperti itu. Nasihat saya kalau Anda misalnya mengalami stroke dan ini kemungkinan besar tidak bisa turun dari ranjang, coba minta minimal seminggu 2 kali gitu ya. Untuk keluar dari rumah dibantu oleh keluarga Anda untuk mendapatkan sinar ya matahari ya, mungkin pakai kursi roda atau mungkin dibopong gitu ya. Kalau misalnya ada teman atau tetangga yang bisa membantu, minimal 2 kali dalam seminggu untuk mendapatkan sinar matahari gitu. Tentunya pas ketika tidak hujan. Ada sinar matahari dan kemudian berjemur di luar selama minimal 30 menit atau 1 jam ya, dan kemudian menghirup udara segar. Nah sekali lagi hal itu untuk apa ya, menyingkirkan pikiranmu yang udah kalut gitu ya, yang sangat negatif, yang sudah sangat kalut, sehingga kamu akan melihat bahwa indahnya matahari gitu. Jadi matahari itu membawa vitamin D dan tentunya matahari juga itu akan membawa suatu harapan baru gitu ya, bahwa kenapa ketika hari sudah malam banyak orang kemudian lelah dan menjadi takut dalam kehidupan ya. Dan ini sama di dalam kehidupan Anda, mungkin hari ini Anda tidak lagi melihat matahari-matahari itu, tetapi mulailah coba untuk keluar dari rumah dan kemudian tentunya kalau memang memungkinkan sambil dengarkan lagu-lagu rohani misalnya ya. Dan dengan cara seperti itu maka akan timbul suatu harapan baru ya. Jadi masalah apapun juga 1 Korintus 10:13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Yaitu biasa. Dan yang terpenting dalam pencobaan itu adalah Tuhan itu setia dan dia sudah menyediakan jalan keluar. Jadi tentunya stroke adalah suatu kondisi yang tidak mudah bagi Anda yang mengalami. Dan ini masalah kesehatan yang juga pasti membuat Anda seperti orang yang invalid gitu ya. Tetapi jangan putus asa. Kalau Anda tidak putus asa, kemudian Anda mulai pelan-pelan punya harapan hidup, kemudian berlatih jalan, berlatih menggerakkan tangan, dan kemudian pemerintah kita juga sekarang udah memberikan BPJS. Seharusnya dalam kondisi misalnya kalau ekonomi juga terpuruk, saya yakin bahwa pengobatan juga tersedia oleh pemerintah melalui puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi artinya apa? Semestinya kalau Anda melihat hal-hal yang masih positif, masih banyak kok yang masih positif yang dapat dipelajari ya. Oke? Ya. Dan kami juga percaya bahwa kalau Tuhan memang belum mengizinkan untuk Bapak kembali berpulang, itu artinya masih ada tugas-tugas yang belum selesai di atas muka bumi ini ya. Carilah apa sesuatu yang bisa Bapak lakukan meskipun dari ranjang gitu ya, dengan kondisi Bapak yang sekarang. Fakta bahwa Bapak bisa mengetik
dan mengirimkan pesan kepada kami Betul. untuk bertanya, True. itu menunjukkan bahwa masih ada hal-hal yang bisa Bapak kerjakan. Misalnya bagaimana kalau berkarya melalui tulisan, ya, melalui ketikan. Nah, itu masih bisa membuat Bapak merasa hidup ini masih berguna gitu ya. Meskipun kita sendiri lemah, tetapi kita masih bisa memberikan kekuatan kepada orang lain untuk menjalani hidup mereka. Sehingga ketika kita melihat dampak dari apa yang kita lakukan, dampak dari pelayanan kita pun juga akan semakin dikuatkan oleh Tuhan gitu. Nah, atau bisa juga dari ranjang untuk mengirimkan ayat-ayat kepada orang-orang yang Bapak kenal untuk memberikan penguatan kepada mereka. Jadi kalau memang belum waktunya untuk berpulang, kita tetap harus mencari hal-hal positif yang masih bisa kita lakukan di atas muka bumi ini. Karena untuk hidup itu adalah untuk memberikan buah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi artinya masih ada hal-hal yang bisa Bapak lakukan untuk hidupnya ini, sisa waktu yang ada berbuah di dalam Tuhan. Ya, dan tentunya kita juga harus tahu juga bahwa istilahnya gini loh. Berikan apresiasi kepada anak atau istrimu ya yang sudah membantu kamu dalam kondisi yang tidak mudah ya, atau orang yang lain juga, sehingga mereka tahu bahwa betapa mereka itu mendapatkan apresiasi dari kehidupan kamu gitu. Jadi pada waktu kondisi seperti ini tentunya ketergantungan kepada orang lain itu sangat tinggi sekali, dan istilahnya saya yakin keluarga kamu juga melakukan istilahnya mau membantu menjadi repot gitu ya. Tentunya karena satu alasan saja, bahwa karena kamu adalah orang yang dicinta oleh mereka. Jadi ini penting sekali untuk menerima kebenaran firman Tuhan, bahwa bukan cuman keluarga kamu yang cinta sama kamu, tetapi Tuhan Yesus juga cinta sama kamu. Jadi ini penting banget. Persiapkan diri kita, karena apa? Kematian itu sih memang kita nggak perlu cari kematian atau nggak perlu tanya kapan Tuhan aku mati gitu. Karena suatu kali kelak kita semua pasti akan pulang ke rumah Bapa ya. Jadi kalau nanti kita sudah pulang ke rumah Bapa, yang terjadi adalah kita hidup dalam kekekalan ya, dan kekekalan itu kita persiapkan mulai dari sekarang. Cara kita berpikir, cara kita mengenal Tuhan, dan kemudian cara kita membangun harapan, karena janji daripada Tuhan adalah bahwa nanti kita juga akan memerintah bersama dengan Tuhan kepada 12 suku Israel dan bahkan di jagat raya yang besar ini. Tuhan baik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam kondisi apapun juga. Haleluya. Ya, semangat juga buat istri dan anak-anak dari Bapak ini ya. Kadang juga kepada penderita yang seperti ini seringkali bad mood ya. Nah itu pesan dari kami, jangan suka marah-marah. Terutama kalau memang Bapak masih membutuhkan pertolongan dari orang-orang di sekitarmu. Jadilah orang yang baik, yang ngomong yang baik, jangan bentak-bentak, jangan marah-marah. Karena seperti yang Bapak bilang, mereka pun mungkin merasa capek, lelah, tapi mereka masih mau memberikan yang terbaik untuk menolong Bapak. Jadi kami harap ini membantu untuk menjawab pertanyaan Bapak. Alright. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak, khususnya anak perempuan remaja, kondisi orang tua yang akan bercerai? Untuk sekedar info, kami bercerai karena suami selingkuh. Saya pun tidak ada keinginan untuk menikah lagi, hanya ingin fokus pada anak-anak saja. Terima kasih. Oke, you want to answer that? Ya, Silakan. nah ini juga bukan satu kasus yang mudah ya. Namanya juga kalau orang tua bercerai, ini apalagi anaknya anak perempuan dan sudah remaja. Jadi kalau ibu ingin memberitahukan kabar ini kepada anak ibu, bersiap-siaplah untuk mendapatkan respon negatif dari anak. Ya, nah makanya kalau bisa pertimbangkan kembali, apakah perceraian adalah solusi yang terbaik? Karena bagaimanapun juga anak perempuan akan kehilangan kepercayaan kepada laki-laki ketika dia tahu bahwa bapaknya selingkuh dan itu alasan kenapa orang tuanya bercerai. Ya, rangkul anak Anda untuk bisa doakan papanya juga supaya bertobat, dan mungkin aja pemulihan bisa terjadi dalam keluarga Anda kalau Anda tidak menyerah. Ya, memang perselingkuhan itu sangat menyakitkan. Perselingkuhan mungkin bagi beberapa wanita seperti suatu dosa yang tidak bisa dimaafkan gitu ya. Tapi kalau Tuhan bisa memaafkan, siapalah kita untuk tidak memaafkan sesama kita gitu ya. Memang ini mudah untuk diomongkan dan tidak mudah untuk dilakukan, tetapi kita harus mau mencobanya. Karena kalau kita berkaca kepada Tuhan Yesus, semua ketidakadilan Tuhan Yesus tanggung dan dia tetap memilih untuk taat sampai mati. Jadi buat ibu, saya tahu ini masa-masa yang tidak mudah, tapi coba pikirkan ke depannya.
konsekuensi dari pilihan yang ibu ambil. Apabila ibu mengambil keputusan untuk bercerai saat ini, pikirkan ke depannya. Mungkin ibu merasa, aku bisa kok tahan sebagai single parent, aku nggak perlu pria, aku nggak perlu untuk berhubungan seks lagi, udah nggak nafsu lah kalau kayak gini caranya. Mungkin ibu bisa, tapi bagaimana dengan anak ibu? Bisakah dia hidup tanpa seorang ayah? Bisakah dia hidup tanpa figur ayah, tanpa kasih sayang ayah? Nanti dampaknya apa dalam hidup dia kalau tidak ada ayah dalam hidupnya? Apakah dia akan bertumbuh menjadi remaja yang pahit? Apakah dia akan kemudian terjerumus ke dalam pergaulan yang salah? Ya. Karena kalau tidak ada ayah, dia tidak mendapatkan kasih sayang ayah, dia akan haus kasih sayang dari seorang pria. Dia akan berusaha untuk menggantikan posisi ayahnya dengan pria-pria yang lain. Nah, kita tidak mau hal yang seperti itu terjadi dalam keluarga kita. Memang tidak mudah, tetapi kalau kita minta tuntunan Tuhan dan kita mau lembutkan hati kita, saya yakin masih ada jalan. Dan kalau keluarga ibu berhasil untuk dipulihkan, itu adalah suatu kesaksian yang luar biasa, yang mana nanti anak-anak ibu justru akan bisa meneladani, orang tuaku pernah melewati masa yang susah, mamaku pernah mengalami pengkhianatan dari papa, tapi mamaku tidak menyerah. Mamaku tetap berjuang, mamaku tetap berdoa, dan akhirnya Tuhan jawab doa kita, makanya keluarga kita bisa dipulihkan oleh Tuhan sampai ada hari ini. Bukankah itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih inspiring ya, memberi inspirasi buat banyak orang daripada kita menyerah pada pernikahan ini sekarang. Coba ibu bisa pikirkan kembali. Jadi menurut saya perceraian adalah sesuatu yang paling tidak disukai oleh keluarga ya. Ini adalah kebenaran. Ini bukan cuma fakta tapi kebenaran. Karena ibaratnya anak-anak menjadi bingung kenapa orang tuanya harus berpisah gitu. Apalagi kalau misalnya bahkan harus memilih antara ikut papa ataupun ikut mama. Ya, bukankah seharusnya kalau ditanya mungkin dari kecil dilatih, kamu sayang mana? Kamu sayang papa atau lebih sayang mama? Dan biasanya anak-anak sudah dilatih untuk tidak memilih papa atau memilih mama. Kalau bisa memilih dua-dua. Nah, tetapi pada kondisi perceraian kerap kali anak-anak harus memilih gitu. Apalagi nanti kalau orang tuanya yang laki misalnya udah menikah kembali, mamanya udah menikah kembali. Kadang-kadang ini membuat anak-anak itu mempunyai satu perasaan yang sangat gak enak banget. Mixed feeling, betul gak ya? Jadi mixed feeling ini yang membuat perasaannya campur aduk banget gitu ya. Kecuali kalau memang terjadi kematian ya. Karena memang pernikahan itu sudah dicatatkan oleh firman Tuhan bahwa sampai dengan titik kematian. Jadi covenant pernikahan itu adalah sampai dengan titik kematian. Kalau misalnya sudah meninggal, salah satu pasangan sudah meninggal dan kemudian kalau menikah lagi, itu pun masih ada anak-anak yang susah untuk menerimanya. Jadi sangat sukar sekali dibayangkan kalau misalnya anak korban perceraian, salah satu daripada orang tuanya atau dua-duanya kemudian menikah ulang sampai kemudian nanti punya anak kembali, ya, ada adik bayi lagi. Kemudian atau ada adik tiri, ya kakak tiri, ini akan sangat membingungkan orientasi mereka gitu ya. Jadi ini yang seringkali juga sangat melukai daripada hati anak-anak ya. Jadi kalaupun memang bisa dihindari atau memang kalau bisa dilepaskan pengampunan, lebih baik memang adalah dipulihkan kembali ya. Jadi ini adalah apa yang Tuhan Yesus juga inginkan. Tetapi kalaupun memang tidak bisa dipulihkan, dan firman Tuhan juga sekali lagi mencatat kenapa tidak bisa dipulihkan, karena ini adalah kekerasan hati daripada manusia gitu ya. Karena manusia tidak mau istilahnya memberikan kesempatan yang kedua ataupun ketiga ataupun ke-1000 gitu. Nah kemudian kalau memang sudah tidak bisa maka ya harus dihadapin. Harus terbuka komunikasinya kepada anak-anak. Dan sekali lagi sama seperti yang nomor 1. Kami yakin bahwa anak-anak perlu bantuan. Demikian pula mungkin dari korban perceraian itu apakah suami ataukah istri yang kemudian mengalami perceraian, dua-dua ini sebenarnya perlu untuk didengar, perlu untuk dikonselingin, ya, perlu untuk di-coach ulang. Kalau ada sesuatu yang pernah gagal, maka berarti kemungkinan besar ada banyak sekali faktor, ya. Kenapa kok misalnya ini bisa bercerai karena selingkuh, gitu ya. Ini kalau mau dirunut ke belakang pasti banyak, gitu ya. Carilah penyebabnya, akarnya apa, gitu. Sehingga kalau misalnya bisa ditemukan akar masalahnya, maka akan lebih mudah diobatin. Gitu ya. Jadi jangan cuman untuk
berurusan dengan simptomsnya yaitu perselingkuhan atau seperti batuk atau kepala pusing atau kencing manis gitu ya. Tetapi akarnya apa? Kalau misalnya batuk atau itu akarnya suka makan gorengan, kemudian makannya panas, kemudian langsung misalnya minum air dingin atau es batu, minuman yang penuh es batunya, ya pantas aja tenggorokannya pasti akan terganggu gitu ya. Kencing manis misalnya. Kalian tidak berurusan juga hanya dengan kencing manisnya saja, yaitu dengan misalnya tiba-tiba berat badannya turun 20 kilo gitu tanpa penyebab yang jelas gitu ya. Itu mungkin karena adanya kencing manis. Tetapi bagaimana pola kehidupan kamu, pola makannya ya, pola tidur, pola makan, pola stresnya, karena itu bisa menjadi pemicu kencing manis. Tetapi terutama daripada pola makan. Ya, jadi sekali lagi kita tidak tahu kenapa orang tua akan bercerai, tetapi orang tua yang lebih bijak ketika mengalami pergumulan dalam pernikahannya sangat disarankan untuk tidak cuma berurusan dengan simptomsnya yang di atas tanah ini saja, dengan gunung esnya, tetapi ada di bawah gunung es ini akarnya apa dicari dan kemudian selesaikan bersama. Dan kemudian tentunya ketika orang tua berusaha untuk menyelesaikan dengan baik, saya percaya anak-anak pun akan belajar sesuatu yang lebih berharga sehingga mereka pun akan menghindari hal ini terjadi hal yang sama ketika mereka masuk dalam pernikahan. Oke? Ya, dan sudah banyak contohnya ya bagaimana Tuhan memulihkan pernikahan-pernikahan yang demikian dan akhirnya pasangan suami istri ini justru bisa menjadi marriage counselor, bisa menjadi marriage coach yang mana kisah pemulihan pernikahan mereka itu menjadi berkat buat banyak orang lainnya. Semangat buat ibu dan anak ibu. Terima kasih sudah menyaksikan Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Jangan lupa bagikan link ini kepada teman-teman Anda supaya lebih banyak lagi orang yang bisa belajar bersama-sama dengan kita. Sampai ketemu di Love Revolution yang berikutnya. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.